upacara bendera peringatan Hari Ulang Tahun Negara Republik Indonesia yang ke-81 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Upacara peringatan detik-detik proklamasi Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2026 dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Komando, saya ambil alih. Kepada pemimpin pasukan segera kembali ke samping kanan pasukannya. Laksanakan. Siap, laksanakan. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Prosesi kirap bendera merah putih Pusaka Al-Hikmah. Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara. Teruskan. Terus. Lapor Santri Awas siap. Lapor, Santri Adam siap. Laporan saya terima. Kepada pemimpin pasukan segera kembali ke samping kanan pasukannya. Siap, laksanakan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor, upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 siap dimulai. Siap laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
bendera siap. Kepada Sangsaka Merah Putih, hormat, gerak. Hiduplah Indonesia. Tegak, gerak. Lurus. Pada Sangsaka Merah Putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Balik kanan jalan tempat, gerak. Jalan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Menghentikan cipta, mulai.
Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang berkedaulatan, yang berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara, pasukan diistirahatkan. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina ala dinil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum
لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Al-ayah. Marilah sama-sama kita memanjatkan sebuah puja dan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Mudah-mudahan bangsa dan negara kita selalu Allah kasih keberkahan. Salawat teriring salam senantiasa selalu tercurah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan para dewan pengurus Pondok Pesantren Yatim Piatu Al-Hikmah Rodotul Ihsan Cibinong Bogor, dari bapak-bapak maupun kaum ibunya, pun begitu juga segenap para santriawan wal santriawati yang pada kesempatan pagi hari ini mengikuti rangkaian peringatan Republik Indonesia yang ke-81. Mudah-mudahan senantiasa pondok kita semakin berkah, pondok kita semakin gagah, pondok kita semakin maju. Para santriawan wal santriawati, 80 tahun telah berlalu, 81 tahun telah berlalu, Republik Indonesia telah menaikkan sangkaka merah putih bahwasanya kemerdekaan adalah hak segala bangsa atas penjajah-penjajah dari Belanda, Inggris. Alhamdulillah, atas izin dan rahmat Allah yang Maha Kuasa, Indonesia kini berumur 81 tahun telah merdeka. Haruslah kita mengerti, haruslah kita mengetahui bahwasanya ini semuanya atas kasih sayangnya Allah kepada kita semuanya, dan juga ini semua adalah berkat perjuangan rakyat bangsa Indonesia. Tak kalah lebih penting adalah peran-perannya para ulama dan para santri yang selalu ada dalam garis terdepan, yang selalu ada untuk membakar gelora semangat perang jihad melawan bangsa Belanda. Pada kesempatan kali hari ini ingin disampaikan bahwasanya perannya para ulama di dalam kemerdekaan RI yang ke-81 ini, agar kiranya para santri bisa mengambil dan mengutip dari peringatan ulang tahun kita ini yang ke-81. Yang pertama, bahwasanya mengutip dari kalamnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, la khaira fi ummatin idza kana abnahuha juhala wa la tasluhu ummatun illa bi ilmi. La khaira fi ummatin, tidak ada kebaikan bagi bangsa, tidak ada kebaikan bagi kebodohan. Ahabu itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan santri-santri yang lembek, santri-santri yang lemah, batinnya rapuh. Kalau memang batinnya rapuh, maka jasmani pun mengikut rapuh. Kalau memang batinnya sakit, maka jasmani pun pasti sakit. Maka oleh karena itu, kemerdekaan Republik Indonesia ini yang ke-81 tahun ini atas dasar perjuangan para santri dan para ulama-ulamanya. Karena apa? Karena santrinya kuat-kuat batinnya, kuat-kuat jasmaninya. Para peserta upacara Republik Indonesia yang ke-81 tahun, bahwasanya ada sebuah kutipan seorang murid yang begitu mahabbah, yang begitu cinta berkhidmah kepada gurunya,
yakni Mama Sobari dari Ciledus, Kuningan. Mama Sobari adalah pejuang Republik Indonesia, bertempat yakni di Kuningan. Beliau adalah anak murid dari Syekh Khalil Bangkalan Madura, sejaman dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Bagaimana seketika Mama Sobari diantarkan oleh ayah dan ibunya menuju kediaman Syekh Khalil Bangkalan Madura untuk dipesantrenkan. Pas begitu dipesantrenkan Mama Sobari, setahun belum diajarkan ngaji, 2 tahun belum diajarkan ngaji. Apa perintah dari Syekh Khalil Bangkalan Madura? Perintahnya adalah, wahai Sobari, urusilah ini domba agar menjadi beranak pinang dan banyak. Jangan di sini, bawalah ke hutan sebelah belakang Kobong. Itu perkataan dari Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. Waktunya begitu lama, setahun 2 tahun, sampai dalam kisah dikatakan 20 tahun. Mama Sobari belum pernah diajarkan satu huruf, belum pernah diajarkan satu kata, belum pernah diajarkan bismillah, belum pernah diajarkan Fatihah oleh Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. Apa pegangan dari Mama Sobari? Pegangan dari Mama Sobari, al-khidmah miftahul barakah. Sebab dengan berkhidmah, dengan mengkhadim kepada gurunya, keberkahan-keberkahan akan terbuka. Maka oleh karena itu 20 tahun telah berjalan, dijemputlah oleh sang ibunda, oleh sang ayahnya Mama Sobari, dijemput untuk menghadap kepada Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. Dan apa kalam dari Syekhuna Khalil Bangkalan Madura? Bahwasanya Syekhuna Khalil lupa telah mempunyai santri yang bernama Sobari. Benar, 20 tahun lalu telah ada santri yang bernama Sobari. Dia ngangon kambing ada di belakang Kobong, belum pernah dilihat. Pas begitu dipanggil, Mama Sobari begitu dekil dan begitu bau, karena memang hari, malam, siang, pagi semuanya dihabiskan untuk mengangon kambing. Maka oleh karena itu disuruhlah minum oleh Syekhuna Khalil Bangkalan Madura, yakni minum air laut. Ketika disuruh minum air laut, minumlah Sobari. Setelah bisa dikatakan itu air laut diminum, ditanyalah Mama Sobari, apa rasanya Sobari itu air laut? Rasanya, wahai guru, ini air laut adalah asin. Bagaimana jawaban Syekhuna Khalil? Jawaban dari Syekhuna Khalil Bangkalan Madura yakni adalah bahwasanya engkau adalah santriku yang jujur. Bawalah kitab ini ke kampungmu. Bawalah kitab ini adalah ke kampungmu, yakni kitab Fathul Mu'in. Maka oleh karena itu berjalanlah Mama Sobari dengan sang ayah dan sang ibunda dengan pondok pesantren yang telah disediakan. Maka daerah tersebut adalah dinamakan daerah Ciledus. Itu daerah Kuningan. Karena kenapa? Karena berkhidmahnya Mama Sobari, pesantrennya Mama Sobari hanya berkhidmah kepada Syekhuna Khalil Bangkalan Madura, yakni mengangon kambing. Maka daerah tersebut dikatakan yakni daerah Ciledus. Oleh kalian berkhidmahnya, ikhlaskan oleh kalian berkhidmahnya kepada para guru, kepada para ustaz, kepada para pengurus, khususnya kepada ini ma'had tercinta kalian. Senantiasa selalu Allah bukakan pintu ilmu yang barakah untuk kalian. Begitu aja amanat pada pagi hari ini, mudah-mudahan bisa mengambil petikan hikmahnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegak. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimika sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, dengan penuh kerendahan hati kami, seluruh bangsa Indonesia, bersimpuh dan mempersembahkan puji syukur kehadirat-Mu. Engkaulah Maha Pencipta alam semesta ini. Engkau jugalah yang mengatur alam seisinya. Dan Engkau pula yang telah membebaskan kami dari penjajahan dan memberikan kemerdekaan pada negeri ini. Oleh karena itu, hanya kepadamu kami berserah diri dan memohon pertolongan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahim, atas segala rahmat dan karunia-Mu, pada hari ini kami, seluruh bangsa Indonesia, kembali dapat memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-81. Dengan semangat proklamasi kemerdekaan Indonesia, berikanlah kami kekuatan dalam mengisi kemerdekaan, membangun bangsa dan negara, untuk mewujudkan negeri yang adil dan makmur, berdasarkan Pancasila di bawah ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, belum usai perjuangan bangsa ini, masih jauh perjalanan sejarah bangsa kami. Maka hindarkanlah bangsa dan negara dari fitnah mara bahaya. Jauhkan kami dari perpecahan dan permusuhan. Mantapkan tekad kami untuk membangun negara dan bangsa kami, untuk menjadi bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, makmur, adil, dan sejahtera. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor, upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 telah selesai dilaksanakan. Siap bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara telah selesai. Pemimpin pasukan membubarkan pasukannya. Kami, keluarga besar Pondok Pesantren Yatim Piatu Al-Hikmah Rodotul Ihsan, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81.